Oh ini 15 gram. Ditahan dekat kamera, Pak. Cocok sama air gitu. Udah, ya, selesai. Gitu. Mati orang. Caranya Jessica ini bisa dapetin cyanida. Begini, Halo sahabat, berjumpa lagi. Jadi kali ini kembali saya bahas topik tentang Jessica Kumala Wongso ya. Seperti video yang saya stitch ini. Jadi di video yang saya stitch ini, di acara podcast Deddy Corbuzier bertanya pada seorang narasumber yang entah dia apa hubungannya dengan kasus Jessica Kumala Wongso ini. Namun yang jelas saya masih ingat orang ini sering tampil di media-media televisi waktu kasus ini viral 2016 silam ya. Jadi intinya Deddy Corbuzier bertanya pada orang ini. Intinya adalah apakah ada semacam pertanyaan dari manakah Jessica Kumala Wongso mendapatkan cyanida? Deddy Corbuzier bertanya pada orang ini. Namun kembali orang ini tidak bisa menjawab secara pasti gitu loh. Dia berputar-putar. Namun inti jawabannya adalah Jessica Kumala Wongso ini dia bilang pernah bekerja di farmasi kayak obat-obatan gitu loh. Ya. Namun setelah dia bilang farmasi, sisa jawabannya muter-muter gitu loh. Tidak ada modelnya dari mana dapat dari sini gitu. Tidak ada jawaban langsung si Jessica dapat di tempat ini, beli jam segini, tidak ada. Ya, jadi kembali bagi saya ini detektif-detektifan, piling-pilingan, perasaan aja. Ya, dia tidak bisa menjawab Jessica dapat barang ini dari mana. Dia nggak bisa jawab karena Jessica mengaku dia tidak melakukan itu. Kemudian orang ini mendebak-debak mungkin ada hubungannya dengan karena Jessica bekerja di farmasi berobat-obatan. Nah, pertanyaan saya, apakah karena Jessica bekerja di farmasi kemudian berarti dia membawa cyanida itu dan meracuni temannya? Belum tentu. Ya enggak? Bukan berarti karena Jessica Kumala Wongso bekerja di farmasi kemudian dia punya cyanida, dan bukan berarti dia yang meracuni Mirna. Jadi ini kembali bahwa ini tebak-tebakan detektif-detektifan ya. Insting-insting dipakai. Saya mencurigai mungkin karena ini, mungkin karena itu. Kalau dia kerja di sana berarti kemungkinan dia punya. Ini bahaya gitu loh kalau hukum pakai insting-insting, pakai perasaan-perasaan gini. Hukum itu harus jelas ada buktinya gitu loh. Ya. Jadi itu aja. Terima kasih. Guys, gue baru sadar sesuatu tentang kasus kopi cyanida. Nah, ini gue baru nonton podcastnya Dr. Richard sama ahli forensik yang juga jadi saksi pada saat proses persidangan ya. Gue padahal udah ngikutin sidangnya juga dulu, dan gue juga udah nonton dokumenter di Netflixnya. Nah, setelah lihat percakapan mereka nih, ada satu lagi yang bikin gue mikir seribu kali ya, yang semakin yakin tuh kalau Jessica emang gak bersalah. Kalian harus lihat juga deh nih ya percakapan ini, mungkin kalian juga belum ngeh ya. Wah, bahkan dalam saya waktu itu di pengadilan saya bilang, Pak, 7.400 boleh nggak kita coba, katanya gitu. Saya bilang jangan Pak, nanti orang pada mati. Saya bilang ada bahaya. Saya bilang karena saya udah tahu bahayanya, 10 mg aja udah timbul gejala, apalagi segitu. Makanya saya bilang dalam radius 500 meter itu orang pasti pada pingsan. Pasti pingsan semua. Terus waktu di rumah sakit juga bapaknya katanya sempat memberikan napas buatan pakai tangan kayak gini. Nah itu tau nggak? Di dalam jurnal forensik itu dibilang kontraindikasi dilakukan itu. Karena kenapa yang ngasih napas buatan lu pasti mati juga atau pastinya pingsan. Percaya deh. Berkurang sekalipun dia kasih napas buatan tuh kan sembari ditekan-tekan Meskipun pakai tangan kayak gini. Iya, kalau 10 mg lebih dari 10 lah kalau 150 yang masuk. Ya. Gimana guys menurut kalian? Bayangin, gue juga baru ngeh. Dulu gue juga sadar, katanya kan si bapaknya Mirna ini ngasih napas buatan kan ke Mirna, langsung kasih pertolongan pertama gitu. Nah kan itu ada racun cyanida yang segitu bahayanya ya. Pasti kan masih ada ya di sekitar mulutnya Mirna kalau emang waktu itu dia karena cyanida dan ada di tubuhnya. Terus apalagi juga ditekan gitu kan, pasti racunnya keluar lagi terus kena si bapaknya kan. Tuh bapaknya nggak kenapa-napa, tapi harusnya kan ya bener kata si dokter ahli ini, harusnya bapaknya juga ikut menyusul Mirna nggak sih kalau emang itu karena cyanida guys. Aduh,
PR kalian makin banyak nih netizen. Gimana guys menurut kalian guys? Kasih opini tentang kasus ini deh yang sekarang lagi viral-viralnya. Salam NKRI. Selama ini saya memang enggan mengomentari terkait kasus terbunuhnya Wayan Mirna Salihin di tahun 2016 yang menjadikan Jessica Wongso sebagai tertuduh satu-satunya pembunuh dari Wayan Mirna. Kenapa saya selama ini malas untuk mengomentari atau malas untuk bersuara? Karena jujur secara pribadi saat keputusan sidang vonis kepada Jessica Wongso, saya secara pribadi itu udah memiliki kekecewaan. Dari awal saya sudah merasa bahwa kasus terbunuhnya Wayan Mirna dan tertuduhnya Jessica Wongso ini banyak memiliki kejanggalan-kejanggalan yang gak masuk nalar dan logika saya secara akal sehat. Sehingga akhirnya putusan vonis saya merasa ya udahlah ya, ini udah putusan, saya tidak bisa berbuat apa-apa, saya hanya bisa berdoa mudah-mudahan kebenaran ini terlihat. Lalu kemudian beredarlah, ya dong, muncul film dokumenter yaitu High School Murder, Coffee and Jessica Wongso. Di situ karena film tersebut, bahkan saya akhirnya menonton film tersebut selama 3 kali untuk coba memahami dari si film tersebut. Terus saya membaca surat atau buku diary yang dibuat oleh Jessica Wongso. Saya melihat banyaknya kejanggalan-kejanggalan. Akhirnya saya terpanggil hati nuraninya bahwa Novlu saatnya bersuara untuk Jessica, justice for Jessica. 7 tahun sudah Jessica tidak mendapatkan keadilan. Kenapa saya katakan Jessica tidak mendapatkan keadilan? Iya, buat teman-teman yang mungkin sudah menonton pasti paham. Karena memang banyak banget ditemukan kejanggalan-kejanggalan yang nggak masuk nalar ya. Contoh, barang bukti kopi sianidanya itu berpindah dari gelas ke botol. Kadar sianida 0,2 mg, warna muka saat meninggal itu berbeda, mana yang kena racun sianida, mana yang bukan aja di situ udah beda. Apalagi dengan pemaparan ahli forensik Dr. Jaya Surya Atmaja, terus beberapa pakar lagi menjelaskan. Di situ saya akhirnya coba berpikir, iya, Jessica Wongso tidak bersalah. Jessica Wongso adalah korban dari segelintir orang, sekelompok orang yang memiliki kepentingan-kepentingan. Apakah seorang Jessica Wongso yang seharusnya saat ini dia lagi menggapai masa depannya, hanya karena sebuah tuduhan dia seorang pembunuh, akhirnya masa depannya semua suram dan mati? Tidak. Jessica Wongso harus mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Dan 7 tahun ini memang udah cukup lama, tapi saya rasa belum terlambat, masih ada waktu daripada Jessica Wongso harus menikmati 20 tahun ke depan, 13 tahun lagi. Saya percaya masih ada waktu untuk kita melakukan peninjauan kembali terhadap kasus matinya Wayan Mirna, agar semua ketemu titik terang benderang, Jessica Wongso mendapatkan keadilan. Dan di sini saya percaya bahwa Kejaksaan Agung dan semua aparat terkait benar-benar bisa menggunakan hati nuraninya dalam melakukan peninjauan kembali. Jessica Wongso, saya sangat yakin, seyakin-yakinnya, dia bukanlah pembunuh dari Wayan Mirna. Iya, walaupun awalnya saya bilang walau alam siapa pembunuh selanjutnya. Benar, ada narasi yang saya buat seperti itu, walau alam ya, saya juga nggak tahu. Tetapi kok, ya itu balik lagi saya bilang, hati nurani saya terpanggil. Hati nurani saya terpanggil bahwa saya harus bersuara untuk Jessica Wongso. Karena banyaknya kejanggalan-kejanggalan yang ditemukan. Jessica Wongso, kamu harus tetap semangat. Di sini saya berserta teman-teman akan berdoa mendukung kamu agar
tiba waktunya kamu dapat menghirup udara bebas lagi, kamu bisa menggapai lagi cita-cita kamu, masa depan kamu. Tetap semangat buat Jessica Wongso ya, tetap semangat. Kami memang bukan ahli hukum, tapi kami sebagai manusia akan terus bersuara untuk kamu Jessica Wongso. Salam NKRI. Ya, memang kasus Jessica ini sangat menyita perhatian publik ya. Perhatian publik karena memang peristiwa kejadian matinya Mirna itu memang sangat unik ya. Sangat unik, tidak ada orang yang melihat tiba-tiba ada racun dalam tubuhnya. Nah, tapi di sini kita harus memberikan pembelajaran kepada masyarakat ya. Jangan karena melihat, oh tidak ada yang melihat lalu dia nggak bisa dipidana, nggak bisa dihukum. Nggak begitu cara berpikir hukum. Dalam hukum ada teori-teori yang bisa kita gunakan, yaitu ada istilahnya scientific evidence ya, pengembangan alat bukti ya, yang mana alat-alat bukti sekecil apapun bisa digunakan untuk merangkai ya adanya peristiwa hukum tersebut. Contoh, ada CCTV yang bisa menggambarkan dari awal Jessica masuk kafe, kemudian dia berputar seakan melihat kondisi situasi lapangan, kemudian dia memilih tempat duduk, dia menaruh paper bag. Nah, terus kemudian setelah Mirna tiba-tiba kolaps gitu ya, Jessica sebagai seorang sahabat kita, kalau sahabat kita kenapa-napa pasti kita paling depan, kita peluk, wih kenapa nih, bawa ke rumah sakit. Tapi kalau kita lihat di CCTV ya, Jessica justru posisinya ada di belakang ya, di belakang. Nah, memang kalau lihat dari satu sisi peristiwa, maka kita melihat loh, mungkin saat itu sudah banyak orang yang membantu sehingga Jessica ada di belakang. Tapi dari rangkaian awal peristiwa itu tidak dapat dipisahkan. Tuh, sehingga di sini saya kira kepolisian dengan Mau minta gerasi ngaku dulu dia bunuh Mirna misalnya. Nah ini Bapak Solikin ini menurut insting saya, karena dia ngomong seperti dialah pejabat tinggi, dialah hakim tinggi, bahwa dialah yang berkuasa tinggi atas Indonesia ini, bahkan di seluruh dunia mungkin dia yang punya gitu ya. Dari caranya dia bicara, menurut insting saya, orang seperti ini adalah orang yang sangat sombong, tidak ada lagi takutnya sama siapapun. Tetapi menurut insting saya, suatu saat nanti dia akan bertemu. Di atas langit masih ada langit. Suatu saat nanti dia akan bertemu dengan lawan yang tidak tertandingi dia. Bagaimana menurut netizen? Coba instingnya netizen seperti apa? Ayo jawab netizen. Bagi orang yang mengikuti saya di sosial media sejak lama pasti tahu saya orang yang sangat mengagumi berbagai pikiran, berbagai karya tulis dan pendapat yang dibuat oleh Profesor Edi O.S. Sirait. Mulai dari prinsip-prinsip hukum pidana, bukunya Asas Legalitas dan Penemuan Hukum, dan Hukum Pidana Internasional, dan buku pembuktian, hukum pembuktian juga saya baca semuanya. Tapi belakangan nampaknya saya harus menyampaikan kritik keras terhadap Profesor Edi O.S. Mengapa? Di salah satu podcast yang belakangan ramai diperbincangkan oleh publik terkait dengan kasus Jessica Mirna ini, Profesor Edi saya nilai lebih jaksa dibandingkan Sandi. Karena kenapa? Karena dalam podcast tersebut Prof Edi seolah-olah paling menguasai materi pokok perkara. Ini yang menjadi catatan. Profesor Edi ini dalam persidangan tersebut hanya bertindak sebagai ahli.
Sehingga seorang ahli itu harusnya tidak punya kepentingan terhadap perkara yang sedang diperiksa. Dan ada banyak sekali catatan-catatan lainnya yang menurut saya Prof. Edi harus mulai mendengar dan mulai menarik diri dari perdebatan-perdebatan ini. Di antaranya berbagai kejanggalan akan coba kami ulas bersama dengan rekan-rekan lainnya yang mungkin punya kegelisahan yang sangat besar melihat tingkah laku dari Prof. Edi belakangan ini. Salah satu contohnya yaitu kalau teman-teman sudah melihat ataupun menonton video yang ada di YouTube, salah satu channel YouTube seorang YouTuber Deddy Kobuzer, Prof. Edi diundang sebagai pembicara dalam YouTube tersebut yang memberikan keterangannya. Secara pribadi saya menilai bahwasannya Prof. Edi dalam memberikan keterangannya lebih-lebih dari seorang hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Jessica. Kenapa demikian? Karena saya menilai Prof. Edi dalam memberikan keterangannya ataupun memberikan pendapat-pendapatnya di dalam video YouTube tersebut sudah masuk ke dalam pokok materi yang telah berkekuatan hukum tetap. Kita tahu bahwasannya seorang ahli jika dihadirkan di dalam meja persidangan ataupun dalam persidangan, ahli hanya sebatas memberikan keterangan ataupun pendapat sesuai dengan apa yang diahlikannya, tidak menyinggung terkait dengan materi dalam persidangan tersebut. Satu hal yang harus diingat adalah Prof. Edi sekarang ini adalah Wakil Menteri Hukum dan HAM. Setidaknya dia berbicara pada saat ini, baik pada saat dimanapun itu, dia adalah sebagai pejabat publik. Tentunya harus ada batasan untuk berbicara. Apalagi kalau misalkan terkait dengan perkara yang dibicarakan atau dikomentarinya itu adalah perkara yang sudah inkrah atau berkekuatan hukum tetap. Hal ini sangat aneh dirasa. Seharusnya Prof. Edi ini tidak terlalu intervensi dalam perkara Jessica. Ya, hal ini yang sangat-sangat perlu diperhatikan oleh seorang pejabat publik di Indonesia ini. Jadi dua hal yang perlu saya sampaikan sebagai catatan kaki di akhir video adalah yang pertama, jangan-jangan Profesor Edi punya kepentingan besar dalam permasalahan ini. I don't know apa kepentingan besarnya. Apakah Prof. Edi adalah sutradara di balik kasus besar ini? Tidak ada yang tahu. Ini kan pertanyaan saja. Silakan nanti dijawab oleh orang-orang yang memahami cara berpikir dan cara bertindak dari Profesor Edi. Itu yang pertama. Yang kedua, saya akan tutup video ini dengan mengutip salah satu ayat teologi. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Bagaimana menurut pendapat Anda? Sampaikan di kolom komentar. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat.